kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai program linear, khususnya tentang bagaimana sih caranya menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis selidik. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar untuk menentukan nilai optimum, tapi dengan menggunakan uji titik pojok ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan garis selidik. Langkah-langkah yang digunakan dalam menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis selidik sebagai berikut. Yang pertama, kita buat dulu garis selidiknya, yaitu garisnya AX ditambah BY sama dengan K. Nah, AX ditambah BY ini diambil dari fungsi objektif atau fungsi sasaran. Di soal kan biasanya sudah diketahui fungsi objektifnya yang seperti ini, F dalam kurung X, Y. Kan begini ya fungsi objektifnya. Sama dengan AX ditambah B. Nah, untuk membuat garis selidiknya kita ambil ini. AX ditambah B-nya ini kita ambil sama dengan K. Nah, K ini lebih baik kita dapatkan dari ini. A dikali B. Lebih mudahnya begitu. Kita ambilkan dari sini. Berikutnya, kita buat garis yang sejajar dengan garis selidik tadi dengan cara menggeser garis ke kiri dan ke kanan. Nah, jika AX ditambah B sama dengan K1 adalah garis paling kiri dari daerah penyelesaian dan garis itu melalui titik X1, Y1. Maka K1 sama dengan AX1 ditambah BY1. Perhatikan di sini A, B diambil dari persamaan garis selidiknya tadi ya. X1, Y1 dari titik yang dilalui. Nah, ini menghasilkan K1, merupakan nilai minimum. Jadi yang paling kiri nanti menghasilkan nilai minimum, sedangkan yang paling kanan menghasilkan nilai maksimum. Ini paling kanan menghasilkan maksimum, kalau paling kiri menghasilkan nilai minimum. Nilai maksimumnya diperoleh jika AX ditambah BY sama dengan K2 itu terletak di paling kanan daerah penyelesaian dan garis tersebut melalui titik X2, Y2. Maka K2 sama dengan AX2 ditambah BY2. Perhatikan di sini A, B-nya diambil dari sini, garis selidiknya tadi, E2, Y2 dari titik yang dilalui. Bingung ya? Biar lebih jelas, coba kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita diminta menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi objektif ini. F, X, Y sama dengan 5X ditambah 3Y. Dari daerah yang dibatasi oleh 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 18. X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0, di mana X, Y elemen bilangan real. Karena ini soalnya belum digambar daerah penyelesaiannya, berarti kita gambar dulu ya. Pertama kita gambarkan dulu. Saya pakai ini kotak-kotak supaya skalanya benar ya. Kita gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya.
Nah, di sini perhatikan fungsi kendalanya. Yang pertama ini yang akan kita gambar garisnya. 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 18. Nah, ini kita buat menjadi sama dengan dulu ya. Karena kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya kan 0. Kalau y-nya 0, berarti kan 2 dikali 0 kan 0 ya. Jadi kita punya tinggal ini. 3x yang ruas kiri, yang ruas kanan 18. Jadi x-nya berapa ya? Iya, x-nya 6. Dari mana? Dari 18 dibagi 3. Sini, x-nya 6. Letaknya di sini. Berikutnya, kita cari titik potong terhadap sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya yang 0. Kalau x-nya 0 berarti kan jadinya 3 kali 0 kan 0 ya. Ditambah 2y. Berarti kita punya 2y. Sama dengan, kita buat sama dengan karena kita akan menggambar garisnya. Sama dengan 18. Jadi y-nya iya, y-nya adalah 9. Dari mana? Dari 18 dibagi 2. Hasilnya 9. Nah, ini kita gambar. Letaknya di sini. Dari kedua titik ini bisa kita tarik garis. Nah, seperti ini. Karena tandanya kurang dari sama dengan, berdasarkan trik yang sudah kita bahas sebelumnya, ini kan ada di kuadran 1, berarti daerah penyelesaiannya ada di bawah garis, berarti di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk garis yang kedua. Di sini ada x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10. Kita buat sama dengan dulu. Pertama kita tentukan titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya 0 ya. 2 dikali 0 kan 0, berarti kita punya x sama dengan, iya langsung ketemu ya, 10. X-nya 10. Kita gambar letaknya di sini. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu y-nya. Berarti kalau sumbu y, x-nya yang 0 ya. Berarti ini 0, tinggal 2y sama dengan 10. Jadi y-nya, iya, y-nya 5. Dari 10 dibagi 2. Y-nya 5. Kita gambar letaknya di sini. Ini 5. Dari kedua titik ini kita tarik garis. Nah, seperti ini. Karena tandanya kurang dari sama dengan, dan ini ada di kuadran, iya ada di kuadran 1 ya. Jadi, daerah penyelesaiannya berada di bawah garis juga. Ini di sini. Berikutnya ini ada x lebih dari sama dengan 0, berarti ada di penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Kan x positif itu kan kanan ya. Ini berikutnya ada lagi y lebih dari sama dengan 0. Karena y lebih dari sama dengan 0 berarti penyelesaiannya ada di atas. Y lebih dari 0 kan y positif. Y positif kan ada di atas ya. Jadi di sini. Coba ditebak daerah mana ya yang diarsir 4 kali. Karena ini ada 4 pertidaksamaan. Ya, daerah yang diarsir 4 kali ya di sini. Ini daerah penyelesaiannya. Karena ini diarsir oleh garis ini, diarsir juga oleh garis ini, diarsir oleh x lebih dari 0, dan diarsir oleh y lebih dari sama dengan 0. Ingat ya materi ini. Kalau sudah tahu daerah penyelesaiannya, tinggal kita gambar garis selidiknya.
Seperti yang sudah kita bahas tadi, proses yang pertama kita buat garis selidik. Garis selidiknya diambil dari fungsi objektif. Fungsi objektifnya ini kan f dalam kurung x, y sama dengan 5x ditambah 3y. Kita ambil ini 5x ditambah 3y-nya sama dengan 15. 15 dari mana? Dari 5 dikali 3. Ambilnya dari ini. Kita gambar garis selidiknya 5x ditambah 3y sama dengan 15. Caranya gambar gimana ya? Dicari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya 0. Kalau y-nya 0 berarti ini kan habis ya, tinggal 5x sama dengan 15. Berarti x-nya berapa ya? Iya, x-nya 3. Karena 15 dibagi 5 hasilnya 3. Sedangkan titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya yang 0. Kalau x-nya 0 berarti y-nya berapa? Ini 5 kali 0 kan 0 ya. Berarti tinggal 3y sama dengan 15. Berarti y-nya 15 dibagi 3 hasilnya, iya betul. Hasilnya 5. X-nya 3, Y-nya 5. Gambarnya seperti ini. Ini kan letaknya di 3, ini 5. Ini adalah garis selidiknya. Nah, berikutnya garis selidik ini kita geser ke kiri dan ke kanan. Kalau yang paling kiri berarti nanti menghasilkan nilai minimum. Kalau yang paling kanan berarti menghasilkan nilai maksimum. Coba kita geser ke kiri dulu. Kita geser ke kiri. Paling kiri dari daerah penyelesaian ya. Jadi maksudnya kiri itu bukan kemana-mana, tapi terbatas pada daerah penyelesaian ini loh. Ini. Paling kiri dari daerah penyelesaian di sini berarti melewati titik berapa ini di sini? Di sini berarti titiknya 0,0. Nah, ini paling kirinya melewati titik 0,0. Berarti x1-nya 0, y1-nya juga 0. Sehingga garis G1-nya dari sini kita dapatkan K1 sama dengan 5 dikali 0. 5-nya dari mana? Dari ini. 5, X-nya kan 0. Ditambah 3, Y-nya kan 0. 5 kali 0, 0. Ditambah 3 kali 0, 0. Hasilnya 0. Berikutnya kita geser lagi ke paling kanan. Nah, dapatnya di sini. Jadi memotongnya di titik ini. Titik berapa ya ini ya? Iya. Berarti ini titiknya 6. X-nya kan 6 ya. Y-nya 0 berarti 6,0. Mungkin ada yang tanya gini, Bu, kenapa kok enggak kita ambil yang memotong di titik ini? Kalau misalkan garisnya ini di titik ini memotongnya berarti belum berada di paling kanan. Karena kalau di sini kan masih ada yang lebih ke kanan lagi, yaitu titik yang ini. Bisa difahami ya? Jadi kita gesernya ke posisi yang paling kanan dari daerah penyelesaian. Letaknya di sini. Sehingga kita dapatkan K2 sama dengan 5 dikali 6. 5-nya dari ini persamaan garis selidiknya dikali 6. Kenapa 6? Karena titik yang dilalui ini yang paling kanan adalah 6. Ditambah 3 kali 0. 3-nya dari sini, Y-nya 0. Karena titik yang dilalui yang paling kanan ini kan X1-nya 6, Y1-nya 0. Dimasukkan sini. 5 kali 6, 30. Ditambah 3 kali 0, 0.
30 ditambah 0 hasilnya 30. Seperti itu. Nah, diperhatikan, ini kan tadi yang paling kiri ya. Ini tadi yang paling kiri, berarti ini sebagai nilai, nilai minimal kiri. Nah, ini sebagai nilai minimal. Sedangkan untuk G2 ini kan yang paling kanan. Sehingga ini merupakan nilai, karena paling kanan berarti nilai maksimal. Nilai maksimalnya ini 30 ya. Jadi kesimpulannya, nilai maksimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 5x ditambah 3y dari daerah yang dibatasi oleh 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 18, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, x, y elemen bilangan real adalah nilai maksimalnya 30 dan nilai minimumnya 0. Bisa difahami ya? Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai bagaimana sih caranya menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis selidik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.